Halo, halo, halo. Apa kabar Bung Rok? Ini ketemu kita di akhir pekan, tapi aduh saya udah cari stoknya berita-berita yang rada soft gitu, nggak ketemu. Yang ada nih Killing Me Softly gitu kelihatannya, bukannya soft jadinya ya. Ya, bangsa ini lagi menunggu proses Killing Me Softly ke Anies Baswedan itu kan. Karena perlahan-lahan dia mulai diungkit dan bukan sudah diungkit, dijungkit langsung oleh Ketua KPK. Walaupun sebetulnya panel KPK itu menemukan kurang bukti. Tapi dari awal kita lihat pemaksaan itu akan terus menerus, sehingga lagu yang mungkin lebih tepat adalah tadi Killing Me Softly itu. Oke, tapi kan saya kira pasti ini bukan kalau Firly sebenarnya apa kepentingannya Firly gitu, bahwa kemudian waktu itu ada isu dia juga pengen maju, tapi saya kira nggak mungkin dia maju jadi capres gitu. Pasti tentu saja ada kekuatan-kekuatan besar lah yang mendorong Firly melakukan itu. Ya, kita tahu Firly di awal itu adalah hasil negosiasi tuh. Jadi kita ingat lagi tuh bagaimana Firly akhirnya terpilih tuh, dan pasti ada perjanjian yang mungkin tacit agreement namanya itu, yang tak terlihat tapi baru terlihat sekarang ketika Firly memaksakan supaya langsung ditersangkakan kan. Itu etikanya di mana itu? Jadi buat mereka yang menunggu supaya Anies itu diperkarakan, sebetulnya kita bergembira karena selalu ada kontroversi di situ tuh. Jadi jangan lupa bahwa rakyat nggak peduli mau diperkarakan nggak diperkarakan, yang penting kontras kebijakan atau kontras kepemimpinan antara Anies dan calon-calon dari Pak Jokowi udah terlihat kan. Yang sana dimanjakan, yang ini diuber-uber tuh. Yang sana udah pernah ada sprindik dan kasus yang sangat besar dan udah terbukti menerima kemudian mengembalikan. Yang ini baru diduga penyelenggaraan maladministrasi tapi udah mau ditersangkakan. Jadi terlihat bahwa kontras itu yang akan jadi pameran menuju 2024, dan rakyat tentu mengerti bahwa ini adalah permainan kekuasaan. Jadi saya kira dengan berita di Tempo tadi itu bahwa Firly memaksakan pentersangkakan Anies, itu akan membuat publik makin bergairah untuk memilih Anies. Itu konsekuensi dari kekonyolan kekuasaan aja kan. Jadi bukan kita mensponsori Anies, tapi Anies akan disponsori oleh kekacauan kebijakan istana sendiri tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam suasana Ucup Cerah seperti biasa. Insyaallah kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian juga viral. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang tulisan yang dimuat di Tempo edisi 1 Oktober 2022. Nah, Tempo membahas tentang kegigihan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK untuk mentersangkakan Anies. Ya, bisa disebut ini adalah seperti memaksakan diri untuk mentersangkakan Anies. Padahal dalam panel sudah disebutkan bahwa bukti-bukti untuk Anies Baswedan itu belum cukup. Bahkan sudah didatangkan seorang ahli hukum, pakar hukum, diantaranya adalah Bapak Profesor Romli Atmasasmita. Ya. Nah, setelah dianalisa, ya, maka ternyata tidak ada pelanggaran pidana, yang ada itu hanya pelanggaran administratif. Tetapi tampaknya, ya, apa yang dilakukan oleh Firly ini, ya, ternyata tujuannya lain. Ya. Maka dia kemudian mendatangi BPK, ya, seolah-olah Firly ini ingin memaksakan bahwa Anies itu harus menjadi tersangka. Nah, ini adalah satu pertanyaan besar bagi masyarakat. Firly ini sebenarnya siapa? Ya. Apakah Firly ini bagian dari polisi busuk seperti Ferdy Sambo dan juga Tito Karnavian? Apakah Firly ini menyengaja memperalat KPK untuk kepentingan diri sendiri? Apakah Firly ini ditekan
mendapat pesanan dari presiden, apakah Firly ini mempunyai dendam pribadi terhadap Anies Baswedan, atau bahkan apakah Firly ini sebenarnya telah menjual kredibilitasnya itu dengan sejumlah uang. Semua pertanyaan-pertanyaan itu tentu saja akan muncul dalam benak masyarakat dengan adanya upaya Firly ini. Nah, sahabat sekalian, ya, kita tahu bahwa KPK ini adalah lembaga hukum, ya, tidak boleh berpolitis. Tetapi dengan upaya ini, seolah-olah KPK ini telah dibawa, ya, untuk memasuki ranah politik. Masyarakat sudah sadar, sudah tahu bahwa Anies Baswedan itu dari awal di dalam bekerjanya, ya, itu selalu berhati-hati. Bahkan Anies Baswedan ini selalu memanggil orang-orang KPK, ya, supaya bisa terhindar dari masalah penyimpangan-penyimpangan. Jadi sangat aneh apabila Anies Baswedan ini bidik, ya, bahkan dari gelaran Formula E yang menurut masyarakat, bahkan bukan saja di Indonesia, tapi di dunia internasional, gelaran Formula E ini kan cukup berhasil, ya, mendapat pujian dari mana-mana. Nah, kita bertanya-tanya, ya, sebenarnya, ya, apakah Firly ini, ya, memang betul-betul, ya, dipesan oleh penguasa, oleh rezim ini, ya, untuk menjegal Anies supaya tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Kita tahu bahwa Anies ini, ya, sekarang ini semakin dicintai oleh rakyat Indonesia karena bukan saja keberhasilannya memimpin Jakarta yang telah menjadi negara yang menyaingi negara-negara, menjadi kota yang menyaingi kota-kota di dunia, ya, termasuk 10 kota terbaik di dunia. Tetapi Anies ini adalah seorang yang bersahaja, ya, seorang yang jujur, orang yang amanah, orang yang capable, orang yang mencintai terhadap rakyat, ya, juga orang yang sangat bertoleransi terhadap semua kelompok dan agama, ya. Sehingga sahabat sekalian, ya, dukungan terhadap Anies ini makin hari makin meluas saja, ya. Bahkan parpol-parpol, ya, yang sekarang mendukung ini bertambah banyak. Bukan saja Nasdem, bukan saja PKS, bukan saja Demokrat, tetapi sekarang P3 juga sudah menyatakan dukungannya kepada Anies. Kemudian juga PAN sudah menyatakan akan mendukung Anies. Bahkan kemungkinan Golkar juga ini akan mendukung Anies. Partai Perindo yang dikte oleh Haritanu juga mendukung Anies. Bahkan akhir-akhir ini, ya, PSI yang selama ini selalu menyerang Anies, ya, di wilayah DKI ini sudah mendukung Anies. Demikian juga dari berbagai macam organisasi, ya, baik dari Muhammadiyah, dari NU, ya, dari organisasi-organisasi yang lain. Yang terbaru adalah dari Pemuda Pancasila. Mengapa mereka mendukung Anies? Karena Anies telah diketahui rekam jejaknya adalah orang yang bersih, orang yang mampu untuk memimpin negara ini, ya. Maka sangat aneh apabila Anies ini, ya, ingin dipaksa untuk menjadi tersangka. Siapa Firly ini? Bahkan ada laporan bahwa Firly ini ternyata sudah beberapa kali tegur karena melanggar kode etik, baik yang ringan maupun yang berat. Nah, maka sepertinya Firly ini tidak layak, ya, untuk memimpin lembaga sebesar KPK ini. Jadi memang alangkah baiknya Firly ini karena telah membuat kegaduhan, ya, di dalam langkahnya tidak fair, ya, tidak adil, ya, sebaiknya mengundurkan diri. Kalau memang KPK benar-benar akan menjadi lembaga penegak hukum yang adil, ya, maka mulailah dulu dari lingkaran istana dulu. Mulailah dengan keluarga presiden dulu. Mulai dari yang berada di lingkaran penguasa dulu. Ya. Ya, ini tandanya lembaga ini betul-betul independen dan juga adil. Ya. Tapi kalau yang dikejar ini hanya orang-orang yang jauh atau bahkan mengkritik penguasa, ya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan penguasa malah menjadi penakut, pengecut, ya. Apa ini KPK ini? Ya. Memang setelah di revisi undang-undangnya itu KPK sekarang menjadi loyo, bahkan saat tertentu menjadi impoten, ya. Apalagi pegawainya sudah menjadi ASN, ya. Orang-orang yang kredibel, ya,
itu bahkan dikeluarkan dari KPK. Semacam Novel Baswedan, ya, ini karena seorang penyidik yang sangat kredibel, tapi kenapa justru dikeluarkan juga dari KPK? Jadi KPK ini sekarang tanda tanya, ya. Ini lembaga yang akan menegakkan hukum atau sekedar memenuhi orderan penguasa. Kalau demikian, ya sebaiknya KPK ini sebenarnya dibubarkan saja. Sekali lagi, sahabat sekalian, kita lawan segala kedzaliman, ketidakadilan, terutama yang ditujukan kepada Anies Baswedan, ya. Karena ini adalah langkah-langkah bukan langkah hukum, tetapi langkah politis dan tidak adil. Ya. Mudah-mudahan ya Anies betul-betul akan maju di Pilpres 2024 dan akan memenangkan, sehingga kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul mempunyai kualifikasi, mempunyai kapasitas, mumpuni, ya. Pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan bangsa ini, ya, yang sekarang ini sudah sangat terpuruk, ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.